Tahun 1949, telah berlalu 4 tahun sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Namun, kemerdekaan itu tak serta-merta diakui oleh dunia, terutama oleh negeri yang telah berabad-abad menjajah tanah ini, yaitu Belanda. Indonesia telah berdarah-darah mempertahankan haknya, dan dunia mulai menyaksikan betapa kukuhnya semangat bangsa ini. Maka disinilah kita, di sebuah titik penentuan sejarah, di sebuah pertemuan yang akan menentukan harga diri dan masa depan sebuah bangsa. Konferensi Meja Bundar. 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, sebuah meja bundar menyatukan wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO, Belanda, dan pihak penengah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah hasil dari perjanjian Romroyen, janji damai yang harus ditebus dengan diplomasi, kecerdasan, dan keteguhan hati. Sidang pertama dibuka dengan pidato-pidato sambutan dari Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri Republik Indonesia, Ketua BFO, Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, hingga wakil mingguan dari United Nations Commission for Indonesia. Setelahnya, ditetapkan susunan ketua serta para delegasi, maka dimulailah babak yang menentukan. Para hadirin yang terhormat, dunia tengah mengamati kita semua. Damai bukanlah sekedar tiadanya senjata, melainkan kemenangan dari saling pengertian. Marilah kita buka sidang dengan kebijaksanaan, bukan dengan keangkuhan. Kepada para hadirin, para delegasi yang terhormat, perlu diingat, perundingan ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia yang berakal dapat menemukan jalan, sebuah jawaban damai untuk masa depan yang akan datang. Kami datang sini bukan sebagai bangsa yang meminta-minta pengakuan. Kami telah memproklamasikan Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sejak hari itu, kami telah berdiri di atas kaki kami sendiri, dengan darah dan nyawa sebagai saksi. Apakah saudara pikir perjuangan kami hanyalah sandiwara belaka? Tidak. Kami telah kehilangan ribuan nyawa. Kami telah mengubur anak-anak kami dalam tanah perjuangan. Dan hari ini, kami ingin menuntut satu hal, pengakuan. Pengakuan atas hak yang kami rebut dengan kehormatan. Tuan Hatta, kita tidak menutup mata atas perjuangan Anda. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan. Transisi menuju kedaulatan harus stabil dan struktur. Sovereignty is not given handed out it's responsibility set. Latin realistis prepared. Mari kita tetap realistis. Sebuah negara federal di mana tiap bagian memiliki otonomi. Mungkin adalah jalan tengah terbaik. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa bangsa ini telah menanggung penderitaan luar biasa. Namun dalam setiap perjuangan, selalu ada ruang untuk kebijakan. Mungkin kita perlu memikirkan bentuk negara yang bisa mengakomodasi keragaman kita. Yang kami butuhkan bukanlah negara yang terpecah,
Federalisme yang saudara usulkan hanyalah selubung dari niat lama, memecah belah bangsa kami agar mudah dikendalikan. Kami menuntut negara kesatuan yang mendapat penuh, bukan potongan-potongan yang bisa dijual kepada kepentingan. Perdebatan soal bentuk negara menjadi duri dalam setiap sesi perundingan. Di balik kata federalisme, Indonesia mencium bayang-bayang kolonialisme yang belum sepenuhnya mati. Dan benar saja, gagasan itu lebih menguntungkan Belanda, memberi mereka jalan untuk tetap mengontrol wilayah-wilayah melalui boneka-boneka kekuasaan. Sebelum kita berbicara tentang penyerahan kedaulatan, ada satu perkara penting yang harus dibahas. Soal hutang, kami meminta agar Republik Indonesia turut menanggung sebagian beban finansial yang telah dikeluarkan selama masa Hindia Belanda. Jumlahnya tidak kecil, tuan-tuan, sekitar 4,3 miliar gulden. Tuan Van Marseven, utang? Apakah Tuan mengajak kami membayar biaya peluru yang membunuh rakyat-rakyat kami? Ataukah membayar gaji para tentara yang membakar desa-desa kami? Ini bukan soal angka, ini soal nurani. Sejarah, Tuan Hatta, tidak dapat dipisahkan dari biaya. Pembangunan rel, pelabuhan, jalanan, itu semua juga untuk rakyat, Tuan. Tapi Tuan, untuk siapa rel itu dibangun? Untuk rakyat? Atau untuk mengangkut hasil bumi ke kapal-kapal Eropa? Kita sudah tahu jawabannya, Tuan. Tuan-tuan dari Republik, pengakuan kedaulatan bukanlah peristiwa tanpa syarat. Dunia memahami perlunya kontinuitas keuangan. Rel, pelabuhan, jalan raya, semuanya dibangun untuk membentuk landasan ekonomi yang kini Anda warisi. Landasan ekonomi yang dibangun atas keringat dan darah rakyat kami. Apakah Tuan mengira kami akan berterima kasih atas hal itu? Mungkin ada orang kompromi. Beban finansial harus diakui, namun bukan berarti kita melupakan semua penderitaan yang telah terjadi. Saya sarankan untuk kedua belah pihak menyusun mekanisme pembagian hutang secara adil dan tidak membebani masa depan bangsa Indonesia. Baik, demi kedamaian dan pengakuan yang utuh, kami bersedia menanggung sebagian dari beban itu. Tapi, jangan kira itu karena kami tunduk, melainkan karena kami ingin menghapus lembaran lama dengan kepala tegak. Di sinilah terlihat kebesaran jiwa para pemimpin kita. Mereka tidak tawar-menawar demi kebanggaan kosong, tetapi demi masa depan anak-anak bangsa. Mereka tahu setiap pengakuan yang ditunda adalah kehidupan yang ditangguhkan. Tetapi badai belum berlalu. Sebuah nama muncul dari timur, tanah yang menjadi perdebatan berikutnya. Irian Barat. Irian Barat. Tanah yang sama, langit yang sama, semangat yang sama. Tak ada Republik Indonesia yang utuh tanpa Irian Barat di dalam pelukannya. Kami menghargai semangat nasionalisme Anda, Tuan Rom. Namun, Irian Barat memiliki ikatan ras dan budaya yang berbeda. Belanda tidak dapat menyerahkan wilayah itu begitu saja. Kami pun memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat di sana. Tuan-tuan, mari kita sadari, ini bukan soal perbedaan etnik, melainkan soal kesatuan sejarah dan semangat kemerdekaan. Bila kita terus menunda, kita hanya menanam api di dalam tanah. Tuan-tuan sekalian, mungkin persoalan Irian Barat perlu dipandang bukan hanya dari kacamata nasionalisme dan kolonialisme, melainkan juga dari hak menentukan nasib sendiri bagi penduduknya. Apakah rakyat di sana sudah didengar? Apakah rakyat sudah diberikan suara untuk menentukan masa depan mereka? Tuan Res, suara mereka adalah suara kami. Kami satu nusa, satu bangsa. Irian Barat adalah wilayah yang tak terpisahkan oleh Indonesia. Kami tidak menuntut wilayah orang lain. Kami hanya menuntut apa yang jadi milik kami. Irian memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Belanda merasa berkewajiban menjaga kestabilan wilayah tersebut sebelum menyerahkannya. Baik, bila itulah jalan yang Tuan tempuh, maka biarlah
soal Irian Barat dibahas kembali dalam tempo 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Namun ingat, tanah itu tetap dalam hati kami. Ia akan kembali. Seperti riak yang tak tampak di permukaan, negosiasi-negosiasi itu mengguncang dasar-dasar harga diri bangsa. Utang dan Papua hampir memecah perundingan. Namun, berkat keteguhan Hatta, kebijaksanaan Roem, serta mediasi dari United Nations Commission for Indonesian, jalan menuju kemerdekaan kian terbuka. November 1949, tinta ditore di atas kertas sejarah. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, dan dunia pun bersaksi bahwa bangsa ini yang dahulu diinjak-injak, kini berdiri sejajar. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949, dan pada hari itu, langit Indonesia tak lagi dijajah. Ia menjadi milik anak-anaknya sendiri. Sejarah adalah rangkaian luka yang dijahit dengan keberanian. Konferensi meja bundar bukan sekedar perundingan, melainkan ujian martabat. Dari meja yang bundar itu, lahirlah negeri yang tak lagi harus membungkuk. Dan kini, anak cucu bangsa ini hidup di bawah langit merdeka, hasil dari kata-kata yang diucapkan dengan nyala jiwa.